Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi structure kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-8 dan materi chapter ke-8 nanti adalah materi terakhir untuk phrasing ya, atau caranya membuat phrase. Jadi di soal structure TOEFL itu ada soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup mencari gandengan katanya. Nah, itu makanya ada bab namanya paired words atau gandengan kata seperti itu. Nah, untuk bagian pertama, kata yang memiliki gandengan itu adalah dari keluarganya conjunction, teman-teman. Dan conjunction yang memiliki gandengan itu semua adalah anggota dari fanboys, yaitu but, biasanya ada also-nya ya. Jadi but also, kemudian or, nor, sama and. Nah, but itu biasanya sebelumnya kita menggunakan not only. Jadi not only, but also. Gitu ya. Nah, contoh kalimatnya berbunyi, Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, tapi juga seorang aktor seperti itu. Nah, berikutnya ada or, yang mana gandengan sebelumnya biasanya pakai whether atau either, ya teman-teman. Contohnya adalah, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Seperti itu. Jadi, kalau diartikan, kalian perlu entah itu menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Nah, berikutnya nor itu gandengan sebelumnya adalah neither. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Jadi peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Nah, yang terakhir ada and, gandengan sebelumnya biasanya menggunakan both, ya. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Jadi Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang seperti itu. Nah, itu tadi untuk gandengan kata di keluarga conjunction ya, teman-teman. Sekarang kita ke gandengan kata yang diungkapan perbandingan, entah itu di kelas kata adjektif atau kata keterangan, ya, teman-teman. Nah, caranya untuk membandingkan itu ada tiga. Yang pertama caranya kita bilang sama dengan, jadi membandingkan dua hal yang sama. Nah, untuk bilang sama dengan, kita bisa menggunakan keterangan as, gitu ya. Kemudian gandengannya adalah preposisi atau conjunction as. Nah, mirip dengan adjective the same, gandengannya adalah gandengannya adalah as juga. Dan yang terakhir ada not so, artinya tidak sama, dia keterangan juga, teman-teman. Gandengannya adalah as. Ya, teman-teman. Nah, contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Atau Katarina is not so tall as you. Artinya, Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya ada would rather atau rather aja. Atau kalau nggak gitu more, gandengannya adalah than. Artinya would rather itu lebih suka atau lebih memilih. Kalau more itu artinya lebih. Kalau rather itu artinya agak. Nah, nanti gandengannya adalah than, daripada gitu ya. Dan than itu mirip kayak as, dia bisa jadi preposisi juga bisa jadi conjunction. Nah, contohnya adalah, sorry teman-teman. This route takes longer time than the other route. Jadi kalau diartikan rute ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute satunya. Dan yang terakhir di perbandingan kita punya superlatif, caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris, teman-teman. Maaf sir, boleh contoh kalimat the same sama not so? Oke, contohnya dalam bahasa Indonesia, misalnya kalau not so tadi sudah saya kasih ya, teman-teman. Katarina is not so tall as you itu juga boleh. Nah, kalau the same misalnya, I have the same problem as you misalnya atau as yours misalnya teman-teman. Jadi saya memiliki masalah yang sama seperti punyamu atau seperti masalahmu seperti itu. Jadi eh, contohnya itu the same as seperti itu teman-teman. Nah, kemudian contoh yang the most of in atau among ya teman-teman. Contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Jadi berkebun itu merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Dan among itu preposisi yang kata benda setelahnya wajib jamak, teman-teman. Karena among itu artinya di antara para gitu ya. Jadi di antara tapi banyak untuk benda atau orang yang banyak seperti itu. Nah, itu tadi untuk gandengan kata yang di comparison. Nah, sekarang ke gandengan kata yang terakhir, yaitu keterangan dan preposisi.
Nah, untuk preposisi dan keterangan yang pertama, yaitu kita punya preposisi from artinya dari atau sejak, gandengannya adalah to artinya hingga atau sampai. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada between, gandengannya adalah and ya teman-teman. Contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard itu lagi duduk di antara wanita itu dan pria itu. Nah, untuk between sendiri kelas katanya preposisi ya, teman-teman. Jadi letaknya nanti di keterangan seperti itu. Jadi beda dengan yang both and yang di depan ini, teman-teman. Both and itu bothnya hanya keterangan gitu ya, yang mana dia bisa menjelaskan hampir seluruh bagian kalimat. Jadi misalkan kata sifat dengan kata sifat di sini boleh. Nah, tapi karena between preposisi, di sini kata benda harus dengan kata benda juga. Gitu ya, sebagai objek yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Nah, berikutnya ada to yang O-nya 2, teman-teman, artinya terlalu atau enough artinya cukup, yang mana gandengannya adalah to verb one. For example, you are too old to participate in the competition. Jadi kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Gitu ya. Atau kalau pakai enough juga boleh diletakkan di setelahnya ya. Jadinya you are old enough to participate in the competition. Seperti itu. Nah, berikutnya ada so, gandengannya adalah that. So di sini adalah keterangan atau adverb of degree sama kayak to sama enough ya. Artinya sangat. Nah, that-nya di situ itu conjunction artinya sehingga. Nah, jadi kayak memberitahukan hubungan sebab akibat. Nah, ini yang disebut dengan written expression itu kayak gini, teman-teman. Contohnya adalah, the weather is so hot that I spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas. Jadi atau sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh, maksudnya untuk membeli es teh. Berikutnya kita punya such that artinya sama dengan so that, teman-teman. Such di situ artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Nah, bedanya apa dengan so that? Kalau so that tadi kan cuma diikuti kata sifat atau kata keterangan juga kadang boleh, teman-teman, ya. Jadi so hot that. Tapi kalau such itu tidak boleh tanpa kata benda. Jadi harus ada kata benda dulu baru ketemu dengan that yang artinya sehingga ya. Contoh, teman-teman. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku pada es teh atau untuk membeli es teh seperti itu, teman-teman. Oke, kemudian berikutnya kita punya such as. Nah, such as di sini such-nya beda dengan yang atas ya. Such yang di bawah ini artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Contoh, teman-teman. We will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan berupa ordinal atau ungkapan urutan order ya, teman-teman. Contohnya the first, the second, the last, the next, the tenth, dan seterusnya. Itu nanti gandengannya adalah to verb satu. Kalau di soal TOEFL sebenarnya the first dan teman-temannya itu bisa digandengkan dengan preposisi apapun, teman-teman. Nah, tapi kalau di soal TOEFL nggak tahu kenapa itu pasti yang dicarikan gandengannya adalah to verb satu. Jadi saya anggap ungkapan urutan nanti kalau di TOEFL structure itu materinya gandeng dengan to verb satu seperti itu. Nah, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu kecewa atau sedih seperti itu. Nah, ini jangan dihafal, teman-teman ya. Silahkan difoto dulu boleh atau di screenshot boleh. Nanti ketika teman-teman latihan, boleh sambil melihat screenshotannya. Nah, nanti setelah kelas selesai, mohon untuk dicatat di buku catatan teman-teman ya. Karena kalau nggak dicatat pasti lupa, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi take your time, ambil foto dulu silahkan. Udah ya, teman-teman.
Baik, kita lanjut ke contoh soalnya atau penerapannya di soal structure TOEFL. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya, dicari predikatnya dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu wrote. Subjeknya itu adalah author Margaret Wise Brown. Oke. Kemudian, nah tidak ada predikat lagi ya, teman-teman. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, tapi kalau kita perhatikan, di sebelumnya verb 2 itu ada kata but also, yang mana gandengannya adalah not only. Nah, di pilihan A, B, C, D yang not only itu cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 Children's Records. Jadi, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Gitu ya. Jadi not only but also, biasanya not only-nya yang jadi petunjuk, biasanya but also-nya yang jadi petunjuk. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu. Di situ ada did not grow ya. Subjeknya adalah with. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini harusnya kita butuh conjunction ya. Nah, di sebelumnya titik-titik itu ada kata as, teman-teman. Nah, as itu gandengannya adalah as, yang mana nanti as itu bisa jadi satu menjadi, dihitung menjadi satu ya. Jadinya conjunction. Anggap aja jadi satu jadi conjunction. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Jadi sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak yang sekarang ini kalau diartikan seperti itu. Oke, jadi jawabannya bravo, teman-teman. Lanjut ke contoh terakhir, caranya sama, cari predikatnya dulu. Di situ ada auxiliary can ya. Verbnya adalah live, subjeknya adalah walking fish. Kemudian ada predikat lagi can travel, subjeknya they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman ya. Nah, di pilihan ganda itu ada 3 conjunction antara Bravo, Charlie, atau Delta. Nah, di soal itu kita dikasih petunjuk yaitu not only. Artinya teman-teman disuruh mencari yang but also-nya. Oke, dan di soal sudah ada also, teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan also lagi ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa bergerak atau berjalan gitu ya, atau berpindah tempat untuk jarak yang dekat di atas daratan atau di atas tanah. Seperti itu, teman-teman. Nah, seperti biasa, kita lanjut ke latihan buat sebentar. Sebenarnya ada yang bertanya. Jadi but also itu bisa dipisah juga tempatnya ya, Zar. Betul. Kemudian also juga nggak harus ada ya. Also bisa dihilangkan juga, teman-teman. Jadi tinggal but-nya saja. Oke. Terutama ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti ini. Jadi also tidak penting. Karena dia keterangan gitu ya. Oke, lanjut ke latihan soal. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban alfa, alfa, dan ada Charlie juga. Nah, buat yang menjawab alfa nih, karena kebanyakan menjawab alfa. Petunjuk teman-teman di soal kata apa, teman-teman? Iya, betul. Di situ ada the first ya, maka gandengannya adalah to verb 1, jadi jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Di situ ada predikat was, subjeknya Rosa Parks, kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, di situ ada the first, yang mana gandengannya adalah to verb 1. Gitu ya, teman-teman.
Kalau jadi jawabannya adalah yang alpha. Kalau yang Bravo kenapa salah? Nah, conjunction which itu tidak boleh lengkap, teman-teman, ya. Conjunction which itu salah satu entah subjeknya, entah objeknya itu harus hilang. Tapi itu kan lengkap. Di sebelumnya ada subjek she, di setelahnya receive ada objek the presidential medal. Jadi nggak bisa, teman-teman, secara bentuk, gitu ya. Jadi Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie, nah sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Sambil kita mereview materi hari ketiga ya, tentang aktif pasif, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman, di sini ada ed. Karena di sini ada objek, kira-kira ed di sini verb 2 atau verb 3? Ya, betul. Itu verb 2 ya, karena verb 3 itu pasif. Kalau pasif tidak boleh punya objek, sedangkan di sini ada objeknya, berarti ini aktif. Jadi verb 2, teman-teman. Betul, dan verb 2 itu fungsinya di kalimat hanya bisa sebagai predikat. Nah, kalau di sini sudah ada predikat, tidak ada conjunction, tidak boleh dimasukkan predikat lagi. Nah, delta juga sama, itu ada predikat lagi. Oke, jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng. Di situ ada predikat info, subjeknya the process, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sentencing sudah lengkap ya, nggak ada masalah. Masalahnya adalah di phrasing, di situ setelah kata both, maka gandengannya adalah and, jadi jawabannya yang delta. Betul, teman-teman. Nice. Lanjut lagi ke nomor 6. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng, jangan takut salah. Ada jawaban delta, delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Baik, kita cek teman-teman. Di situ ada predikat pumps, subjeknya adalah the heart. Kemudian ada predikat lagi filter itu ya, subjeknya the kidneys, ada conjunction us. Nah, sorry. Nah, gandengannya us itu juga us ya, teman-teman. Berarti di sini kita carikan us. Nah, tapi di pilihan ganda itu ada dua us, teman-teman. Yaitu yang Charlie sama yang Delta. Bedanya berarti di kata setelahnya, yaitu yang Charlie pakai many, yang Delta pakai much. Nah, bedanya many sama much itu apa? Many sama much artinya sama-sama banyak. Yang membedakan adalah benda yang dijelaskan. Kalau many, bendanya harus bisa dihitung. Kalau much, bendanya harus tidak bisa dihitung. Nah, kita lihat aja di setelah titik-titik, bendanya itu bisa dihitung atau tidak, teman-teman. Nah, ternyata setelah titik-titik itu menggunakan kata benda blood, artinya darah, ya, yang mana dia tidak bisa dihitung. Atau kalau kita cek di kamus, kita cari kata blood. Nah, dia ada keterangan teman-teman, noun, kata benda, dan uncountable atau tidak bisa dihitung. Ada un-nya di situ ya, uncountable, tidak bisa dihitung. Nah, kalau misalkan tidak bisa dihitung, maka kita hanya bisa pakainya much, bukan many, gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang delta, teman-teman. Nanti kalau diartikan, jantung memompa sekitar 70 kali banyak darah atau 70 kali darah yang sama banyaknya gitu ya dalam sehari dengan yang ginjal kita atau yang ginjal itu saring seperti itu. Oke, jawabannya yang delta, teman-teman. Lanjut lagi ke number 7. Silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban Alpha, Bravo, dan juga Charlie. Mari kita cek bareng ya. Cari predikatnya dulu. Di situ ada R, subjeknya viruses. Nah, ada can only replicate itu juga predikat kita anggap satu aja ya, karena dihubungkan dengan N, teman-teman, dan nggak ada subjek lagi setelahnya, jadi dianggap satu aja. Tidak ada predikat lagi dan nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Nah, titik-titik di situ setelahnya ada kata than, yang mana gandengannya adalah more. Nah, tapi di pilihan A, B, C, D itu panjang-panjang ya, teman-teman. Ada tambah-tambahannya. Kita cek satu-satu aja. Yang alpha, di situ ada more tapi ada fanbase. Nah, setelahnya nggak ada more, nggak bisa ya. Fanbase itu menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya more, ya setelahnya harusnya more. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nah ada more ketambahan dengan much nggak apa-apa. Contohnya waktu kita belajar inversi, ketika kita ngomongin tentang planet Jupiter. Jadi Jupiter is much bigger than our planet. Itu kan pakainya much bigger atau far bigger. Boleh teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie as much as, nah as much as itu dia antara dia preposisi atau conjunction ya. Kalau dia preposisi harusnya setelahnya ada kata benda dulu baru nabrak preposisi lagi. Nah tapi di situ nggak ada. Nah kalau dia conjunction harusnya setelahnya ada subjek predikat lagi tapi nggak ada teman-teman. Oke. Nah jadi yang Charlie tidak bisa. Oke. Kalau yang Delta ada more fanbase tapi setelahnya nggak ada more tidak bisa karena tidak setara ya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca virus merupakan virus itu jauh lebih kecil daripada bakteri dan hanya bisa bereplikasi di dalam sel-sel inang seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Kenapa nggak pakai more smaller? Kalau more smaller pemborosan, teman-teman. Nah, itu ada di kamus kalau nggak salah. Kita nggak boleh pakai more er ya, karena itu pemborosan komparatif, teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi ada di kamus ini itu ada pembelajaran grammar juga. Komparatif itu caranya kita membandingkan-bandingkan gitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya pakai more, biasanya pakai er gitu ya. Nah, jadi more is not used before the er form. Jadi kalau ada pakai er jangan kasih more. Kalau pakai more jangan kasih er. Intinya gitu, teman-teman. Oke. Contohnya kalian mengatakan atau kalian harus mengatakan the train is quicker than the bus. Jadi kereta api itu lebih cepat daripada bis. Don't say alias ini yang salah ya, teman-teman. Yang salah. Jadi don't say, jangan berkata the train is more quicker. Ya, ini yang salah. Jadi more kok ditambahkan er lagi, nanti diartikan pun nggak bisa. Kereta itu lebih cepat kan nggak enak. Seperti itu. Jadi salah satu aja kalau pakai more ya pakai more, kalau pakai er ya pakai er. Gitu ya, jangan pakai more er, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya yang Bravo. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan semuanya menjawab bravo ya. Ya, betul. Jawabannya bravo, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya the moon gitu ya. Ada predikat lagi are, subjeknya adalah other celestial bodies. Nah, ini diinversi, teman-teman. Karena more than itu boleh diinversi gitu ya. Tapi kita lanjut dulu. Di situ ada fanboys N yang sebelumnya ada satu koma, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjeknya gravitational pull, predikatnya adalah place. Nah, sebenarnya harusnya kan kalau normalnya di sini conjunction subject gitu ya, teman-teman. Nah, tapi then itu memang keunikannya adalah setelahnya boleh diinversi. Materi kita chapter 4, teman-teman. Oke, jadi di materi chapter 4 itu kita belajar tentang inversi atau pembalikan subjek predikat. Nah, penanda inversi nomor 4 adalah komparatif. Contohnya adalah Jupiter is much bigger than our planet. Nah, itu setelahnya diinversi tidak apa-apa. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Nah, itu is dulu setelah dan ya, baru subjeknya yaitu our planet. Gitu ya, teman-teman.
Nah, ini jawabannya adalah yang Bravo karena di situ ada more, gandengannya adalah than. Nanti kalau diartikan bulan itu jauh lebih dekat kepada bumi daripada eh, bagian-bagian langit yang lain atau benda-benda langit yang lain gitu ya. Dan oleh karena itu, tarikan gravitasi bulan itu memainkan peran penting dalam membentuk gelombang pasang miliknya bumi atau gelombang pasangnya bumi seperti itu. Lanjut ke nomor 9, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Charlie. Charlie, saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya, teman-teman. Nah, kita cek bersama. Di situ ada predikat are, subjeknya they, ada conjunction although, artinya kita butuh subjek predikat lagi. Nah, Arthur Conan Doyle and Edgar Allan Poe di situ subjek ya. Predikatnya adalah did, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Oke. Nah, berarti di situ nggak ada masalah secara sentencing. Di sebelum titik-titik ada kata more, yang mana gandengannya adalah then. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, meskipun mereka itu bukanlah satu-satunya penulis dari fiksi detektif, nah Arthur Conan Doyle dan Edgar Allan Poe itu melakukan lebih banyak hal, maksudnya gitu ya, untuk mendirikan atau untuk membuat genre tersebut atau genre itu dibandingkan atau daripada penulis-penulis yang lain. Seperti itu. Nah, kalau kata kerjanya to be, teman-teman, to be itu tidak membutuhkan objek. Oke, contohnya I am fine. Saya baik-baik saja. I am fine. Mereka baik-baik saja. Berarti bahasa Inggrisnya they are fine. Nah, fine itu kata sifat ya. Nah, to be itu setelahnya boleh diikuti ana, teman-teman. Ana itu adjektif, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan. Oke. Nah, tapi ini namanya bukan objek, namanya adalah complement. Oke, nanti teman-teman boleh dicek lagi materi hari keempat ya tentang penggunaan then. Jadi setelahnya boleh diinversi, itu diinversi teman-teman, bukan objek. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 10. Hati-hati di nomor 10 ini ada jebakan ya teman-teman. Tapi dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan dikirim di chat jawaban teman-teman. Ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Baik, kita cek bareng ya. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu. Di situ ada stated, subjeknya Emily Dickinson, kemudian ada conjunction that, subjeknya she, predikatnya would rather be remembered, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan kata as ini ya. Ini yang saya maksud dengan jebakan tadi. Jadi as di sini artinya bukan sama, teman-teman. Artinya bukan. Iya, sama. Yang mana tadi kita membahas komparatif tadi ya. Karena as yang artinya sama, itu diikutinya oleh kata sifat. Contohnya sama besarnya dengan gitu ya. Jadi as big as. Nah, atau diikuti dengan kata keterangan. Contohnya sama dengan telitinya atau sama telitinya dengan, seperti itu teman-teman. Jadi as itu diikuti adjektif atau adverb. Sedangkan kalau teman-teman lihat as di situ setelahnya diikuti kata benda. Jadi as di sini ini adalah preposisi artinya sebagai. Memang dalam bahasa Inggris tidak enaknya kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti, teman-teman, ya.
Nah, cara mengenalinya nanti dilihat gandengannya atau kata setelahnya seperti itu. Nah, berarti gandengan kata di sini itu bukannya as poetnya, teman-teman, tapi di situ gandengan katanya adalah would rather. Yang mana gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D itu ada dua than, yaitu yang Charlie sama yang Delta gitu ya, teman-teman. Nah, jadi than itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Oke, jadi than itu kelas katanya ada dua, dia bisa conjunction, bisa preposisi. Nah, ketika dia conjunction, itu penggunaannya bisa mirip kayak fanboys. Oke, jadi menghubungkan dua yang sama atau yang setara. Nah, jadi untuk mengetahui apakah setelahnya harus verb ing, apakah dia preposition plus noun, maka dilihat sebelumnya then-nya. Nah, di sebelum titik-titik atau di sebelumnya then-nya ini nanti ada kata as a poet of introspection. Nah, berarti di setelahnya then juga harus dikasih as bla 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 gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, Emily Dickinson itu pernah menyatakan bahwa dia itu lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang pujangga yang apa ya, pujangga yang introspeksi gitu, yang banyak introspeksi daripada sebagai seorang penulis terkenal atau penulis yang berpengaruh seperti itu. Nah, jadi kurang lebih contoh penggunaan materi kita hari ini seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman pinter-pinter ini ya, mencari tandanya atau mencari petunjuknya di soal kalau menemukan jenis soal eh, paired words ini. Seperti itu. Nah, yang tadi saya sampaikan ya, teman-teman, itu tidak perlu dihafal. Teman-teman nanti silahkan ditulis sambil teman-teman latihan sambil melihat tulisan teman-teman sendiri. Itu akan hafal sendiri. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu sambil saya absen, teman-teman. Kemudian nanti kita bahas, silakan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Ada pertanyaan, Sir, untuk sebentar, saya besarin ya, teman-teman, karena kecil sekali. Sir, untuk penggunaan seperti more quicker nggak bisa, teman-teman. More better juga nggak bisa, ya. Kondisi dalam kalimat kita bisa pakai, apakah ada kondisi? Jawabannya tidak ada, teman-teman, itu salah ya. Bentuk more better itu nggak bisa, more quicker juga nggak bisa. Karena sepertinya beberapa kali saya pernah dengar. Nah, kalau di luar negeri saya pastikan ya teman-teman, maksudnya yang asli dari Amerika atau Inggris tidak akan pernah teman-teman menemukan kata eh, more quicker atau more better kecuali more and more. Nah, more and more itu kayak kita bilang again and again gitu ya, lagi dan lagi atau terus-terusan gitu. Nah, tapi kalau more quicker, more better itu nggak ada teman-teman. Seperti itu gitu ya. Atau kalau teman-teman penasaran nih, dalam bahasa Inggris itu ada nggak sih ungkapan yang saya penasaran? Karena gini, di Indonesia, sorry, di Indonesia sendiri pun kita juga sering mendengar teman kita berbahasa Inggris atau mungkin teman-teman mendengar saya berbahasa Inggris gitu ya. Dan kadang saya salah gitu. Jadi teman-teman harus bisa saring dari yang asli orang sana dan yang kita yang selaku pembelajar gitu ya. Karena saya sendiri juga belajar, teman-teman. Contohnya kita cari kata more better misalnya, ada nggak? Coba. Nah itu nanti, nah nanti ada komanya teman-teman. Jadi more, better, faster, cheaper, safer, and apa gitu. Jadi itu komparatif seperti itu. Nah buat teman-teman yang mungkin tidak ada pertanyaan boleh leave nggak apa-apa karena sudah saya absen ya. Tapi kalau teman-teman mau tanya jawab dulu atau mau mendengarkan teman-teman yang mau bertanya boleh tetap stay nggak apa-apa ya. Nah sebentar ini saya share suara dulu. Done that can help your team accomplish more, better, faster, cheaper, safer, more securely. By doing this, you Nah, yang terakhir tadi dia bilangnya more securely, teman-teman. Bukan more, karena securely juga nggak bisa dikasih R ya, teman-teman. Jadi more securely. Jadi faster, better, more, apa tadi? Atau kita cek lagi yang kedua. Learners and how do you make more better?
Nah, ini juga hati-hati teman-teman. Jadi dia itu mau bilang more apa karena dia nggak menemukan kata, dia mencari. Jadi ini bukan more better ya. Jadi karena more dia pengen ngomong apa, tapi dia nggak menemukan kata, akhirnya diganti more apa tadi menjadi better. Nah, jadi kayak kita dengarkan lagi ya. Dia tadi kayak mikir di sini setelah bilang more. Learners, and how do you make more better language learners, right? Not just in the US, but everywhere. Nah, dia kayak mikir gitu. Jadi more apa gitu. Terus dia akhirnya menemukan pakai better gitu. Tapi secara grammar itu nggak bisa teman-teman. Karena yang saya sampaikan tadi di kamus tadi ya teman-teman. Sebentar, ini kalau saya pindah apakah teman-teman ikut pindah? Eh, layarnya belum pindah ya teman-teman. Mohon maaf. Sorry teman-teman, saya lupa menggantikan tampilannya tadi ya. Nah, ini tadi ya teman-teman. Jadi kalau more itu di sini dijelaskan jangan menggunakan more dengan bentuk er-nya, bentuk nanti jadi komparatifnya ada pemborosan teman-teman. Nah, contohnya more quicker itu tidak boleh, itu ada kata don't say. Jadi itu secara grammar itu salah teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau yang dari contoh tadi yang saya perlihatkan yang saya dengar, tapi saya lupa mengganti ininya tadi ya tampilannya. Nah, ini orangnya kayak bingung teman-teman, mencari kata gitu, more apa ya? Akhirnya diganti pakai better gitu. Learners, and how do you make more better language learners, right? Not just in the US, but everywhere. Like, so learning languages is like the human. Nah, jadi bukan more better ya, tapi dia sebenarnya pengen ngomong more apa? Sebentar, teman-teman. Nah, dia pengen ngomong more apa, tapi dia tidak menemukan katanya. Makanya dia mencarikan apa namanya? Kata lain ya kan more good kan nggak bisa teman-teman. Kita bilangnya better. Jadi dia itu kayak mikir more apa ya? Akhirnya dia ganti menggunakan better seperti itu. Itu ya teman-teman. Sir, aku sebelumnya, Sir, apakah buka kelas untuk written expression? Kalau private teman-teman boleh request, tapi kalau sementara untuk kelas hanya written expression saja, yang untuk regular saya belum ada, teman-teman. Ya, tapi kalau di private teman-teman mau request bebas, misalkan mau belajar structure doang atau listening aja atau reading aja seperti itu. Sir, aku sebelumnya hadir di setiap sesi, tapi saya baru ngeh kalau sebelumnya nickname saya beda dengan yang di absen. Nanti boleh dicek ya, maksudnya dikasih tahu namanya sebelumnya apa, seperti itu. Nanti saya ganti teman-teman, gitu ya. Jadi nama yang sekarang apa, nama sebelumnya apa. Makanya di hari pertama kan saya sampaikan teman-teman ya, untuk mengecek karena kalau teman-teman nggak konfirmasi ya pasti saya nggak tahu gitu. Jadi saya nggak subah gitu. Otomatis ribetnya gugur seperti itu. Sir, beberapa kalimat pengandaian ada yang diinversi itu gimana ya, Sir? Nah, benar, teman-teman. Salah satu inversi dalam bahasa Inggris itu adalah pada kalimat pengandaian. Cuman ini tidak keluar di soal structure TOEFL. Nah, pengandaian dalam apa namanya? Inversi dalam pengandaian atau kalimat conditional sentence itu ada tiga. Karena conditional sentence itu ada tiga, teman-teman. Walaupun ada yang bilang juga empat ya, tapi menurut saya cuma tiga. Karena yang empat itu kayak kita bilang when itu bukan conditional sentence. Jadi ada tiga cara. Yang pertama adalah caranya kita mengandai-andai untuk masa depan. Maksudnya masih bisa terjadi gitu ya. Contohnya, jika besok tidak hujan, saya akan eh, menjemputmu misalnya gitu. Nah, itu namanya tipe satu atau future possibility. Namanya kalau di conditional sentence itu namanya future possibility. Artinya masih mungkin terjadi di masa depan. Oke. Nah, contohnya adalah tadi ya, seandainya besok tidak hujan. Jadi if it this atau it doesn't rain tomorrow, it does not rain tomorrow, I will pick you up. Sorry, pick you up. Nah, nanti cara menginversinya itu if-nya ketika dihapus, teman-teman. Jadi kalau if-nya dihapus jadinya should it rain tomorrow diganti pakai should gitu ya. I will pick you up. Nah, cuman ini teman-teman yang mungkin fokusnya hanya di TOEFL
saran saya tidak perlu mempelajari ini karena nggak pernah keluar teman-teman di soal yang asli dari ITS. Tapi kalau prediksi saya juga belum pernah nemu sih. Tapi kalau nggak tahu teman-teman ada yang pernah nemu atau tidak, saya nggak tahu. Nah, tipe kedua itu namanya present unreal atau yang berkebalikan dengan fakta. Caranya kita menghayal, teman-teman. Contohnya adalah seandainya bulan bisa ngomong. Nah, bulan kan nggak bisa ngomong, teman-teman. Ya kan? Nah, itu yang dimaksud dengan menghayal, berkebalikan dengan kenyataan. Jadi kalau dibilang, atau yang gampang aja ya, misalkan, jika saya adalah seekor lebah gitu. Jadi if I were, dan to be yang dipakai di selalu ber ya, nggak boleh pakai was, teman-teman. Karena kalau was nanti informal. Kalau di formal pakainya were. Jadi if I were a bee, jika saya seekor lebah, saya akan punya uh, stinger gitu ya. I would have, saya akan memiliki atau possess aja biar bisa membedakan yang have yang ketiga nanti. I would possess a stinger atau sting gitu ya. Artinya sengatan. Nah, nanti kalau di inversi jadinya were I a bee gitu teman-teman. Were I a bee, koma. Jadi kayak kalimat tanya gitu. I would possess a stinger. Nah, untuk tipe 3 itu caranya kita berkebalikan dengan lampau. Jadi kayak kita menyesali sesuatu yang tidak kita lakukan atau yang kita lakukan di masa lampau. Seperti itu namanya bukan present possibility, teman-teman. Namanya present unreal, maaf ya. Tadi tulisan sama yang di otak beda. Jadi past unreal itu berkebalikan dengan lampau. Contohnya adalah seandainya kemarin saya belajar gitu ya. Berarti if I had studied yesterday. Jika saya kemarin belajar, pasti saya dapat nilai yang bagus. Jadi I would have got a good score. Nah, nanti cara menginversinya itu had-nya pindah ke depan menggantikan if. Jadi if-nya dihilangkan ya, teman-teman. Had I studied yesterday? Nah, ini nanti di tesnya teman-teman juga nggak keluar ya. Jadi kalau teman-teman hanya fokus ke TOEFL yang ingin belajar TOEFL, ini nggak perlu terlalu dipikirkan. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, Sir, info dong kalau privat berapa anak japri ya, teman-teman. Karena saya nggak enak nanti dikirain promosi. Sir, berapa kalimat pengandaian yang ada di inversion itu gimana? Ya, sudah saya jawab tadi ya. Kemudian konfirmasi nickname beda kemana, Sir? Karena saya beda atau diganti aja nggak apa-apa, teman-teman ya. Makanya di awal saya sampaikan disamakan dengan yang ada di Zoom seperti itu. Atau kalau teman-teman udah terlanjur, misalkan yang awal beda dengan yang sekarang, nanti silahkan japri gitu ya. Nanti saya ganti yang di absensi seperti itu. Tryout BUMN ada beberapa pengandaian inversion, Sir. Mau nanya lagi, Sir, itu hanya kata would sama should aja atau ada yang lain? Kata pengandaian. Untuk inversi cuma 3 ya, Miss. Jadi pakai should kalau tipe pertama, tipe kedua pakai were, tipe ketiga pakainya had. Untuk menggantikan if-nya. Seperti itu. Jadi semua pakai to be were ya, Sir, untuk tipe 2. Betul, teman-teman. Nah, kalau pakai was itu sebenarnya boleh, tapi itu informal. Jadi kalau kita ngomong sama teman sendiri pakai was nggak apa-apa. Bahkan kalau teman-teman mendengarkan orang Inggris ngomong di YouTube menggunakan conditional sentence tipe kedua, itu pakainya was. Kalau pakai I ya, I was gitu, she was gitu. If she was apa gitu. Tapi secara secara grammar atau secara formal, jadi grammar itu dipakai untuk akademik atau formal gitu. Itu dianggap kurang sopan. Jadi pakainya were. Seperti itu. Untuk lebih sopan atau lebih formal. Sir, kalau kelas private, nah kalau private lewatnya langsung ke saya ya, bukan di lembaga, teman-teman. Dan di private itu teman-teman boleh request, tapi boleh request materi gitu ya, teman-teman. Bahkan banyak yang request materi itu eh, yang asli dari ITS, soal-soal asli dari ITS. Sir, minimal satu soal itu berapa detik yang ngerjaannya? Minimal atau maksimal, Mister, pertanyaannya? Kalau minimal 1 detik, kalau teman bisa
1 detik. Nah, kalau maksimal karena gini, ini kita main matematika ya. Di soal structure itu jumlah soal totalnya entah itu part A sama part B kalau dicampur itu adalah 40 soal. Nah, waktu teman-teman mengerjakan 40 soal ini, akumulasi adalah 25 menit. Nah, jadi cara menghitungnya adalah, kan kita pengen tahu ya, per soal itu berapa menit. Seperti jadi 25 bagi 40 soal. Supaya tahu 25 ini kalau dibagi 40 dapat berapa. Gitu ya, karena soalnya kan 40 teman-teman. Supaya kita tahu per soalnya nanti itu berapa menit. Jadi waktunya teman-teman itu sekitar satu soal itu 30 detik. 30 detik ditambah 5 bagi 40 teman-teman. Nah, kalau saya lebih enak daripada ribet-ribet ya, anggap aja 30 detik ini. Makanya ketika latihan selalu saya kasih waktu 30 detik. Jadi yang 5 menit ini anggap aja bonus, siapa tahu nanti teman-teman pengen ngecek jawaban yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau di structure teman-teman bisa back. Tapi kalau sudah di listening, kalau masih di listening itu nggak bisa back. Ya, yang bisa back itu cuma di structure sama di reading, teman-teman. Misalkan mau ngecek kembali jawaban yang tadi salah atau benar, itu bisa back. Tapi kalau di listening, tidak bisa. Listening itu kita kayak balapan dengan waktu seperti itu. Ya, jadi bisa dibilang per soal structure itu teman-teman cuma punya waktu 30 seconds atau 30 detik seperti itu. Kemudian oke, berarti nggak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman. Nah, atau ketika teman-teman nanti latihan menemukan kesulitan boleh japri saya. Nanti ketika saya free saya balas ya, teman-teman. Dan besok kita lanjut ke structure yang bagian kedua atau error analysis. Oke. Thank you so much for today, guys. So, I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good one, guys. See you next time.